Assalamualaikum majikan, hari ini kita mistering lagi ya. Cuma bukan updatean PDD, itu mah kita nunggu sidangnya aja dulu ntar. Nah udah lama kan kita nggak ngebahas kasus dari dalam negeri. Yang mana sebenarnya kasus ini tuh ngeri-ngeri sedap. Karena kemarin kan sempat ada huru-hara yang heboh banget tuh kisah seorang ibu yang tidak merestui anaknya bersama seorang pria selebgram. Tahu lah kalian, kita kagak mau nyebut namanya takut. Nah pria yang nggak direstuin itu kan sekarang lagi dikasusin ya. Jadi gadang-gadang tuh mempunyai hubungan keluarga dari pelaku dalam kasus ini, gengs, yang nama belakangnya tuh sama. Netizen jadi pada rame. Apakah karena benar-benar pelaku ini keluarga dari pria selebgram itu? Atau cuma karena ya perkara nama belakangnya yang sama gitu ya? Coba kita dengerin dulu nih kasusnya nih. Seru banget, penuh dengan drama. Pasti kalian gregetan ya dengernya. Langsung aja nih, kejadiannya terjadi di tahun 2021. Tepatnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana di sana tuh ada seorang pria bernama Randi Bajibeh yang merupakan anak dari Ramli Bajideh. Kalau menurut orang-orang sekitar, Randi ini tuh waktu kecil tumbuh sebagai anak yang baik, sopan dan rajin ibadah juga. Karena nggak jarang kalau warga sekitar itu suka ngeliat Randi berada di masjid buat sholat berjamaah, jadi rajin ke masjidnya tuh. Selain itu, dia juga memang dikenal sebagai pribadi yang ramah dan suka bersosialisasi. Makanya Randi ini punya banyak teman dan punya banyak kenalan. Selain itu, pas di SMA nih, by the way dia sekolahnya di SMA Negeri 1 Labolain. Randi itu katanya dikenal sebagai anak yang udahlah pinter nih ya. Ganteng, gengs, jadinya dia lumayan populer. Ya pokoknya idaman ciwi-ciwi di sekolah lah. Salah satunya ada nih namanya Astri Manafe atau biasa dipanggil dengan Ate. Dan ternyata Randi ini juga suka sama Ate, gayung bersambut. Singkat cerita aja udah nih setelah PDKT mereka jadian. Dan ternyata langgeng sampai lanjut kuliah, terus sampai kerja juga mereka masih pacaran. Walaupun ya di sela-sela itu ada putus nyambungnya juga. Yang mana waktu itu Randi ini kerjanya jadi supervisor cleaning service di kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi NTT. Dan setelah di total-total berarti sekitar 10 tahun mereka pacaran, orang-orang pada nanyain kan kapan nikahnya. Yang ternyata dari mereka ini memang ada sebuah halangan, gengs. Yaitu tembok yang tinggi banget. Bukan hanya restu dari orang tua, melainkan karena mereka ini adalah beda agama soalnya. Ya udah susah kalau begitu ceritanya ya. Bingung itu mereka tuh. Mau putus juga nggak rela nih, masing-masing masih sayang. Apalagi namanya juga pacaran 10 tahun. Udah macam kayak orang kawin papa mama begitu ya. Paham ya, tapi jangan diikutin ya dek ya. Soalnya bener aja sampai akhirnya di tahun 2016, Ate ini kebobolan, geng. Sampai hamilun. Dan karena itu hubungan Ate sama Randy jadi semacam berantakan. Mereka sering cekcok terus, ribut. Karena Ate ini ngerasanya Randy ini udah bikin hidupnya hancur. Perkara Ate jadi harus punya bayi di saat belum siap tuh dia tuh. Dan memang belum nikah juga kan mereka. Nanti apa kata orang-orang? Soalnya memang dilihat-lihat nih dari Randy-nya sendiri, itu juga kayaknya nggak ada tanda-tanda pengen tanggung jawab. Yang kemudian ternyata Ate keguguran. Cuma ya biasalah, banyak aja tuh orang yang julid dibilang itu bukan keguguran, melainkan digugurin. Namun ya untuk part itu kita juga kurang paham ya. Hanya bersangkutan dan Tuhan aja yang tahu. Masalahnya nih ya, setelah itu Randy malah pacaran sama cewek lain. Lah, kan rasa bener ya? Maksudnya lu abis buntingin anak orang kagak dinikahin sampai keguguran, kok lu malah tiba-tiba larinya ke cewek lain? Dan akhirnya cewek itu dikawinin pula sama si Randy. By the way, ini ceweknya namanya Irawati atau panggilannya Ira. Yang mana dari POV-nya Ira, dia katanya sama sekali nggak tahu soal cerita Randy sama Ate ini tuh punya hubungan. Soalnya si Randy ini mainnya main cantik. Maksudnya dia tuh punya 2 nomor WhatsApp di satu HP. Yang satu buat kontak ke Ira, teman-teman sama rekan bisnisnya. Yang satu khusus buat ke Ate. Dan waktu nikah sama si Ira, awalnya Ate pun juga nggak tahu. Jadi memang dasar Randinya aja nih emang dajjal. Ya udah, akhirnya hubungan perselingkuhan antara Ate dan Randy ini berjalan mulus selama bertahun-tahun. Karena statusnya di situ Randy udah jadi suaminya Ira. Dan sebenarnya dari rumah tangganya Randy sama Ira, mereka juga udah dikaruniai 1 anak perempuan. Bisa dibilang sebenarnya hidupnya Randy mah udah lengkap. Punya pekerjaan tetap, punya istri, punya anak. Nyari apa lagi? Ya tapi kan terkadang manusia nggak ada puasnya ya. Namanya juga apa kabar dunia. Karena ternyata cintanya Randi ini udah abis di Ate. Maksudnya dia udah nggak bisa nih ngelepasin Ate gitu aja. Ate sendiri dengan seiring berjalannya waktu akhirnya juga tahu nih kan Randy udah menikah. Ya sempat ada tuh adegan berantem karena kecewa, tapi ujung-ujungnya balikan juga. Karena Ate udah terlanjur cinta dengan Randi. Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari yang tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata
lagunya Aku Terlalu Cinta. Dia Gue pengen beli ini deh, mic yang buat karaokean begitu ya, yang ada speakernya itu nggak jadi-jadi. Berapaan sih, geng sih? Mahal ya? Apa murah sih? Ntar coba kita lihat dari Shopee ya. Kemarin pada banyak nanya ini kacamata gue gitu, beli di mana murah di Shopee 70.000. Ntar linknya kita taruh di bawah ya, bukan endorse. 70.000. Kagak usah mahal-mahal, makanya ntar kita nyari mic yang murah juga. Lu jangan skip-skip iklan makanya. Buat gue mau beli mic karaokean ya. Ya pokoknya Ate nih yang tahu kalau hubungannya dia sama Randy adalah cinta terlarang. Mau gimana? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Udah kita nggak usah nyanyi, ntar aja kalau udah beli mic ya. Ujung-ujungnya selingkuh tuh makanya berdua. Drama bener ini kasus tuh ya. Sampailah kita di tahun 2020 nih, cepetin aja udah. Saat itu Ate ini berarti kan statusnya selingkuhan. Dia hamil lagi coba anaknya si Randy. Dan lagi-lagi pas dengar kabar kehamilannya Ate, Randy nggak kelihatan excited tuh. Lebih ke panik sama bingung lagi gimana ntar kalau ketahuan sama istrinya. Cuma Randy sih akhirnya bilang, iya aku tanggung jawab ya. Sampai 9 bulan kemudian di Oktober 2020, Ate melahirkan deh tuh anak laki-laki yang dikasih nama Lyle McCabe. Cowok nih gengs nih. Ya waktu itu perasaannya si Randy mah campur aduk. Antara senang punya anak ganteng, sehat, lucu. Cowok kan kali ini yang kemarin cewek. Tapi di sisi lain dia takut hubungan terlarangnya makin banyak drama-drama dan suami istrinya Ira tuh tahu. Karena bener aja, setelah bertahun-tahun selingkuh dan main cantik, ujung-ujungnya ya namanya juga firasat istri mah kadang kagak pernah salah ya bu ya. Pokoknya di tahun selanjutnya tuh, di bulan Mei 2021 atau sekitar 6 bulan dari tadi tuh Lyle lahiran, anaknya yang cowok tuh. Nah si Ira nih akhirnya mengetahui kalau suaminya selingkuh dengan Ate. Karena waktu itu memang ada yang nyepuin langsung ke Ira, namanya Santi. Santi itu adalah teman kantornya Randy. Santi ini tahu memang tentang perselingkuhan Randy dan Ate. Gara-gara katanya dia nggak sengaja ngebaca WhatsApp-nya Randy yang lupa di-logout di WhatsApp laptopnya kantor. Laptop kantor tau kan biasa buka WhatsApp tuh lupa di logout susah banget dah. Seru banget, boleh drama aja ya. Awalnya mah Ira masih nggak percaya dibilang begitu. Masa sih suami saya selingkuh, nggak mungkin lah. Sampai akhirnya dia mengilah sendiri. Dikasih lihat ke nama Santi, nih lihat nih. Foto profilnya si Ate nih di WhatsApp begini nih. Jadi di foto itu si Ate lagi gendong baby Lyle kan dengan caption nganterin Lyle vaksin gitu loh. Status profile biasa update-update. Nah di situ fotonya terlihat si Ate lagi ada di dalam mobil dan di sebelahnya tuh ada badan sama tangan cowok tapi mukanya nggak ikut ke foto gitu loh. Nah cuma lagi-lagi ya Bunia, namanya istri masa kagak apal itu tangan lengan sama suaminya nggak ya ibu-ibu ya. Apalagi dilihat-lihat nih mobilnya kayaknya nih mobil laki gua. Ya langsung dicicil sama si Ira si Randy tuh. Nggak bisa berkutik, akhirnya Randy mengaku itu perselingkuhannya. Dan normalnya istri tahu suaminya selingkuh ya kecewa banget lah, marah-marah. Jahat kamu mas. Sampai Ira minta cerai. Tapi Randy sih di situ mohon untuk jangan cerai. Dia bilang tuh dia hilaf dan berjanji nggak akan nemuin Ate lagi. Lah hilaf basi. Randy, bener-bener lu ya jadi laki jahat bener, lu bilang hilaf. Iya, itu kalau ketahuan. Kalau kagak ketahuan lu bilangnya apa, Randy? Bener-bener lu ya. Dan waktu itu juga nggak semudah itu buat si Ira maafin Randy. Ya pasti masih ada tuh perasaan kecewa, trust issue, bingung, semuanya marah tuh jadi satu. Walaupun Randy di situ jelas bilang pilih Ira. Tapi tetap aja nih misalkan mereka ini ada masalah apapun, ada berantem ya nama si Ate ini dibawa-bawa lagi sama si Ira. Biasa perempuan kan emang suka begitu ya. Masalah yang lalu tuh udah tahun cebuat dari tahun purbakala bakalan dibawa-bawa kalau ada masalah. Sampai Randy ini bilang, aku tuh udah berkali-kali minta maaf sama kamu. Aku juga udah nggak ngontak Ate lagi, nomornya bahkan udah aku blokir nih di depan kamu nih. Terus aku harus apa lagi biar kamu percaya? Ya namanya istri pernah ngegapin suaminya selingkuh tetap aja ya walaupun udah baikan tetap curiga terus tuh. Wajar sebenarnya. Secara Randy ini kan juga punya anak dengan Ate. Jadi apa benar Randy tuh baru udah putus kontak, udah nggak ngempanin anaknya lagi tuh dengan Ate? Karena kejadiannya terus berantem terus di rumah tangganya Randy sama Ira. Randy ini mulai frustasi nih. Namun di sisi lain, Randy kan juga nggak mau ya Ira marah terus gitu dan bikin suasana rumah jadi nggak enak. Namun dalam hatinya Randy sebenarnya dia mikir ya, dia kan masih punya tanggung jawab ke Lyle tuh. Gimana pun juga kan dia anaknya tuh si Lyle, bapaknya si Randy. Namun karena hampir setiap hari Randy ribut terus sama Ira dan nama Ate selalu dibawa-bawa, akhirnya nih keucap nih dari bibirnya Randy. Ya udah kalau gitu aku habisin dia aja sekalian supaya kamu percaya kalau aku tuh cintanya cuma sama kamu. Ira nih yang masih dalam pengaruh emosi waktu mendengar ucapan dari Randy itu cuma diem doang, nggak mengiyakan dan nggak ngelarang juga. Akhirnya si Randy nih melancarkan sebuah rencana. Tingkat cerita masuklah di tanggal 27 Agustus 2021, di mana yang awalnya Randy ini udah ngeblokir nomornya Ate, dibuka lagi tuh dan dicat si Ate ngajakin ketemuan. Yang kurang lebih si Randy ngecatnya gini nih, Teh apa kabar? Maaf tiba-tiba aku hilang, aku kangen nih, aku pengen ketemu kamu deh. Sebenarnya waktu itu ya si Ate udah sempat nolak buat ketemu si Randy lagi. Setelah udah tahu-tahu lama ditinggalin gak ada kabar ya, nomornya juga diblokir gitu. Ya pastinya si Ate udah malas dan kecewa lah. Ini orang apa sih hilang timbul Rangga bukan, Nicholas Saputra bukan. Padahal kan nih
punya tanggungan anak. Pokoknya si Ate nih mau fokus aja ke Lael aja tuh anaknya tuh. Makanya dia balas, udahlah Ran, kamu nggak usah kontak aku lagi. Kita selesai di sini aja. Kamu urus tuh hidup kamu, biar aku urus sendiri hidupku sama anakku. Udah digituin nih sama Ate nih. Lah si Randi balas lagi, tapi aku juga kangen sama anak kita. Aku kan bapaknya, aku berhak ketemu dia. Aduh, Randi, lu bilang lu kangen gitu ya. Tapi dari kemarin kemana aja lu? Hilang lu, buatnya doang lu yang demen lu. Tau-tau hilang lu, nafkain kagak. Sekarang bilangnya berhak. Nah karena si Randi ini pakai alasan kangen anak terus, si Lael ya maksudnya ya. Ate nih lulu, dia mikir ya gimana pun juga Randi kan bapaknya ya, mungkin dia mau memperbaiki nih hubungan mereka. Dari situ makanya mereka janjian tuh di malam harinya. Cuma kan sebenarnya dari awal si Randi emang udah punya niat jahat nih. Dia sampai niat nih nyewa mobil rush ke salah satu temennya memang punya rental mobil. Bernama Samuel gitulah temennya. Setelah serah terima kunci nih, Randi pun langsung OTW ngejemput Ate. Yang ternyata pada hari itu Ate lagi nggak ada di rumahnya, melainkan ada di rumah temennya. Jadi ada pasangan namanya Bayu sama Arca. Ya Randi pun kenal mereka juga, satu circle. Ya udah Randi jemput ke sana kan. Tapi pada saat itu Bayu sama Arca nggak tahu kalau si Ate ini dijemput sama Randi. Jadi dari rumahnya dia sih, Ate cuma bilang udah ya gue pamit gitu loh. Nah setelah naik mobil nih, mereka sempat makan malam dulu tuh. Dan pas lagi makan nih, si Ate sempat nanya, ini kita mau kemana sih abis ini? Dan dijawab sama si Randi kayak udah kamu ikut aja, kan jarang-jarang kita bisa pergi sama-sama kayak gini. Ya udah habis kelar makan, mereka lanjut jalan-jalan lagi, muter-muter aja tuh pokoknya pakai mobil. Melewatin area Alak, Bolok, Jembatan Petuk, Oleh Masih, pokoknya keliling kota Kupang dah tuh. Dan di situ Ate masih sempat cacatan sama temannya tadi tuh Bayu sama Arca. Karena kan tadi si Ate bilang perginya nggak tahu dijemput sama siapa mau kemana ya. Mungkin si Bayu sama Arca nanyain kabar, lu jadinya kemana sama siapa sih, khawatir. Dan Ate bilangnya kayak udahlah besok aja aku ceritain, di chat tuh begitu tuh. Ya udah sampai hari berganti karena udah masuk ke jam 1 dini hari ya, jam 1 pagi tuh. Mereka masih keliling-keliling kagak jelas. Katanya masuk lagi tuh ke daerah Ala, Penkase, ke Tugu Arahan Baitanu, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah area parkir di daerah Rujak Bupati Kupang, atau orang sana tuh pada suka nyebutnya parkiran Hollywood. Jadi memang itu area parkir yang biasa digunakan anak-anak muda buat nongkrong untuk lihat sunset gitu katanya gengs. Nah buat teman-teman Kupang bener nggak tuh? Boleh komen di bawah ya kalau mau jelasin lebih lanjut ya. Pokoknya di parkiran itu mereka nih sama-sama ngobrol hingga jam 4 pagi. Yang ternyata walaupun tadi kan jatuhnya udah muter-muter kagak jelas ya, Ate mah kagak ngeluh. Dia ngikut aja karena menikmati momen-momen bersama Randi. Ya mungkin di hati kecilnya dia juga kangen. Karena abis itu bukannya minta pulang, mereka malah tidur di dalam mobil sampai jam 8 pagi coba. Ya kan random banget nih sebetulnya ya. Kalau kagak bucin mah udah pasti ngambek, capek lah minta pulang. Setelah udah bangun nih pagi-pagi nih, mereka pergi isi bensin, tapi abis itu balik lagi ke parkiran Hollywood tadi. Dari sini aja sebenarnya kita udah capek sendiri dengernya, kayak mau ngapain sih dari tadi muter-muter kagak jelas. Baru dari situ sih Randi buka obrolan tentang maksud dan tujuannya ngajak Ate tuh. Dibilang nih, Teh, jadi sebenarnya aku ngajakin kamu ketemu tuh, aku mau sampein ini. Jadi istriku nih udah tahu hubungan kita, dan aku nggak mau rumah tanggaku berantakan. Jadi sepertinya kita sampai di sini aja ya Teh ya. Buset dah. Randy lu bener-bener Ren. Wah gila sih. Kan sebelumnya Ate udah bilang di chat tuh buat nggak usah ketemu. Lu urus hidup lu, Ate urus hidupnya sendiri. Udah masing-masing aja udah. Tapi lu yang maksa-maksa bilang kangen anak kan. Lu bawa deh tuh muter-muter seharian gak jelas sampai tidur-tidur di mobil. Abis itu lu bilang buat udahan aja. Lu buta huruf apa otak lu konslet ya? Dari kemarin Ate udah bilang begitu di chat. Aduh Randy, kacau lu Ren. Ya jangan kan kita ya majikan ya. Ate dengar begitu ngomel lah. Kayak loh, kamu duluan yang blokir aku, kamu juga yang unblock aku, kamu juga yang bilang kangen, kamu juga yang ngajak jalan duluan nih, padahal kan aku udah nolak. Sekarang kamu bilang mau udahan. Dan tadinya kan aku juga udah gak mau ketemu kamu, tapi kamu yang maksa terus. Aku kira kamu mau memperbaiki hubungan kita, tapi ternyata ini balasan kamu. Bahkan aku rela ya jadi selingkuhan kamu selama bertahun-tahun. Kamu egois, Randi. Kamu cuma mikir kebahagiaan kamu doang. Cekcok lah tuh mereka di dalam mobil tuh. Yang berujung si Randi mah emosi. Nah ngapa jadi Randi yang emosi ya? Sabar. Aduh, makanya dari awal kita bilang ini kasusnya gregetan ya gengs ya. Ya udah dari situ si Randi mencekik Ate pakai tangannya. Tentunya waktu itu Ate sempat berusaha ngelawan. Tapi ya tenaga Randi yang cowok ini lebih kuat lah. Sampai akhirnya Ate nggak selamat. Nah di mobil itu kan ada anak mereka juga. Baby Lael tuh yang masih usia 10 bulan. Cuma bisa tidur-tiduran doang. Belum bisa ngapa-ngapain. Sama Randi. Bekep geng sampai nggak selamat juga.
Kacau kan si Randy ini emang bikin emosi. Setelah memastikan keduanya ini bertiada, Randy pun pergi tuh dari area parkiran Hollywood membawa ya Ate sama Baby Lyle yang udah nggak bernyawa. Sementara itu di rumah nih keluarganya Ate mulai khawatir. Karena ini kemana si Ate bawa si Baby Lyle yang masih 10 bulan gitu kan, belum genap setahun, kagak pulang-pulang, kagak ada kabar. HP-nya dihubungin nggak aktif pula. Akhirnya keluarga pun sempat ngubungin Arca sama si Bayu karena kan terakhir kali si Ate keluar rumah bilangnya mau ke tempatnya Bayu sama Arca memang. Arca bilang sesuai yang dia tahu memang kalau Ate pergi tuh pamit tuh pulang tapi nggak tahu kemana dan sama siapa. Yang terakhir kali cuma di chat katanya besok aku ceritainnya, udah gitu doang, habis itu nggak ada kabar lagi. Keluarga Ate sebenarnya udah sempat nelfonin kemana-mana tapi ya nggak ada yang tahu. Sampai-sampai mereka akhirnya udah pasrah aja, pulang syukur nggak ya udah. Jadi memang mereka nggak lapor ke polisi sama sekali gengs. Karena apa? Karena sebelumnya ternyata Ate ini juga udah pernah kabur-kaburan dari rumah. Waktu zaman masih pacaran sama Randy tapi ditentang kan? Terus ujung-ujungnya tapi Ate selalu balik sendiri. Karena kan dia ditinggalin sama Randy terus barulah balik begitu loh. Ya bukan nggak mungkin kalau kali itu Ate kabur lagi. Jadinya makanya keluarga ya udahlah pasrah gitu loh. Nah terus gimana sih Randy kok bisa nyembunyiin Ate sama Baby Lyle sampai-sampai nggak ada orang tahu kalau mereka berdua ini udah nggak ada. Jadi setelah tadi dia menghabisi Ate sama Baby Lyle, Randy ini pergi dari parkiran Hollywood kan dan beli 2 kantong plastik besar tuh yang buat sampah gede biasanya. Yang setelah itu dia pulang ke daerah rumahnya dengan masih membawa Ate dan Baby Lyle ya di dalam mobil tuh. Cuma akhirnya mobilnya tuh diparkirin di sebuah lahan kosong, gengs. Di situ Ate sama Baby Lyle dibungkus pakai kantong plastik besar tadi dan dipindahin ke dalam bagasi. Habis itu ya udah ditinggal aja gitu di dalam mobil. Sementara Randy pulang dan mikirin cara menghilangkan jejak ini gimana nih, mau dikuburin di mana nih. Besokannya nih Randy ide nih nelfon salah satu OB di kantornya buat minta tolong gali tanah. Tapi si OB bilang, aduh nggak bisa pak. Oke nggak apa-apa tapi saya mau ngambil linggis di mana ya, kata si Randy. Kata si OB ada di ruang arsip. Jadi itu kan hari Minggu ya. Mereka ini janjian di kantor karena si OB ini datang buat bukain kunci arsip, ngambilin linggis tuh. Ya si OB nanya kan, buat apa nih pak? Dijawab sama Randy, aku nggak sengaja nabrak orang, nggak ada keluarganya, nggak tahu siapa. Kau bisa bantu saya kubur jasadnya? Lah edan nggak si Randy tuh roman-romannya minta tolong begitu ya? Ya si OB nggak berani lah, kenapa nggak lapor polisi aja pak? Si Randy bilang, enggak lah, nanti urusannya panjang. Bisa ya bantu saya ya? Wah, saya nggak berani, Pak, kata si OB kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa, paham ya, kata si Randy tuh. Ya udah, habis itu si OB ini pulang nih. Tapi akhirnya si Randy ngehubungin teman lainnya tuh, ada namanya Davidson. Sampai-sampai si Randy ini nyamperin rumahnya David dengan alasan mau pinjam sekop. Sama minta sekalian bantuin tuh buat gali kuburan. Dibilang ada 2 ekor anjing punya bosnya Randy tuh tiba-tiba mati, disuruh nguburin. Ya Allah, jahat bener ya. Udahlah, kemarin dimasukin ke plastik sampah. Dibilangnya tadinya orang gila, terakhir disamain sama anjing. Randy lu ya. Hei Randy bener-bener lu ya jangan gila-gila lu jadi laki weh. Mulai emosi nih gue nih dengernya lu Randy bener-bener gedek gue. Dari situ si David nggak curiga sama sekali, nggak. Dia oke-oke aja dan mereka survei lokasi dulu nih sampai akhirnya menemukan ada kebun kosong, lahan cocok nih deket rumahnya si Randy juga sebenarnya. Ya udah pas sudah nemu lokasinya, tapi kan udah sore nih situasinya, mereka gali-gali cuma bisa sebentar doang karena kan udah keburu gelap mau maghrib. Jadi dilanjut besoknya. Total pokoknya 2 hari tuh buat mereka gali sampai dalam dari tanggal 29 sore sampai 30 Agustus. Dan di sela-sela ngegali itu David sebenarnya udah sempat nanya nih kayak, ini anjingnya di mana ya? Katanya mau dikubur. Tapi dijawab sama si Randy masih di rumah bosnya. Ya udah lagi-lagi pokoknya David percaya aja. Dan setelah udah selesai nih, David pulang. Baru dari situ Randy melanjutkan aksinya untuk mengubur Ate dan Lyle sendirian. Habis itu udah nih hidupnya Randy aman-aman baik. Nggak ada satu orang pun yang curiga karena kan keluarganya Ate juga nggak nyariin kan, nggak lapor polisi tentang orang hilang, nggak. Mobil rental yang dipinjam Randy akhirnya dibersihin terus dibalikin. Walaupun waktu itu masih ada sisa bau yang nempel, gengs. Karena kan sempat ditinggal 2 hari lebih tuh mayatnya di dalam bagasi. Udah ditaruh kopi segala macam tetap nggak hilang baunya. Cuma Randy bilang katanya abis ngangkut anjing mati dan dia juga ngelebihin duitnya, jadi pihak rental oke-oke aja. Orang-orang di kantor juga nggak ada yang curiga, walaupun kan konteksnya si Randy sempat ngomong ke OB ya, minta bantuan OB waktu itu. Tapi berarti ini si OB-nya tutup mulut. Namun ternyata sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Habis ya 2 bulan kemudian nih, hari Sabtu tanggal 30 Oktober, ada 2 orang petugas proyek pemasangan pipa air PDAM tuh ngegali tanah pakai ekskavator. Ya karena mereka mau masang pipa air PDAM tuh buat dialirin ke rumah-rumah, kan jalurnya lewat mana-mana gitu ya. Nah ya kok kebetulan tempat Randy ngubur kemarin tuh dikeruk, gengs, buat jalur pipa. Pas digali loh kok ada kantong plastik hitam besar, pas dibuka mayat isinya. Langsung lah dilaporin ke kantor polisi. Polisi pun segera menuju TKP dan membawa
Ate dan bayinya itu untuk diotopsi ke Rumah Sakit Bayangkara. Berita tentang penemuan ini juga langsung diberitakan kemana-mana. Beberapa warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya pun mencoba datang ke RS Bayangkara buat melihat tuh apakah itu salah satu anggota mereka yang hilang. Termasuk keluarganya Ate juga datang. Pas dilihat, masih jelas kan gimana pun juga nih wajahnya Ate baru 2 bulan. Akhirnya diketahui kalau itu memang Ate dan baby Lael. Dari situ, selama sekitar sebulan lebih nih, polisi melakukan investigasi ke keluarga, kerabat, teman, sama orang-orang yang kenal dengan Ate. Hingga akhirnya semua ini mengerucut ke nama Randi Bajibeh. Karena walaupun gak ada yang tahu terakhir kali si Ate sebenarnya pergi sama Randi, tapi kan orang-orang pada tahu hubungan problematik antara Ate sama Randi sampai punya anak. Polisi pun sempat minta keterangan Randi, tapi Randi bilang nggak tahu apa-apa. Cuma anehnya setelah itu si Randi malah kabur ke Jakarta, ninggalin kerjaannya. Macam orang ketakutan, lo kok kabur padahal lu punya kerjaan. Namun walaupun udah kabur ke Jakarta, hidupnya Randy mungkin nggak tenang. Tiap hari katanya dia dihantui rasa bersalah terus. Karena gimana pun juga kan sebenarnya dia cinta sama Ate. Udah lebih dari 10 tahun menjalin asmara, lebih lama daripada pernikahannya dengan Ira. Akhirnya pada 2 Desembernya, Randy ini menyerahkan diri sendiri ke kantor polisi. Yes. Di sana dia langsung cerita tuh kronologi dan alasan dia melakukan semuanya. Tapi dari ceritanya Randy, ya semua dia lakukan sendirian. Namun tentunya polisi kan menanyakan, emangnya istri kamu nggak tahu maksudnya Ira nih? Yang ternyata di bulan Septembernya, Randy sama Ira nih ketahuan sama-sama sempat ngereset handphone mereka, seolah-olah ada yang mau disembunyiin. Jadi cecetan, segala macam telepon-telepon histori itu kehapus. Si Ira sih ngakunya ngereset handphonenya dia karena handphonenya lemot. Cuma ya zaman sekarang kan udah canggih, masih bisa tuh dibalikin data-data yang udah kehapus. Dan ditemui tuh bukti chat dari Randy ke Ira, dibilang beta cinta, beta sayang, beta sampai rela bunuh orang. Masih perlu bukti apa lagi? Jadi Randy ini semacam laporan dan berarti Ira tahu tentang hal ini. Yang diduga ya mungkin memang Ira juga yang nyuruh. Akhirnya puluhan orang dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tersebut. Termasuk si pemilik rental, OB, David tuh yang bantuin gali. Termasuk orang kantor yang nyapuin hubungan Randy sama Ate ke Ira yang namanya Santi tadi tuh. Dan ternyata Santi ini ada dramanya lagi, gengs. Dia itu sebenarnya kenal sama Ate duluan. Jadi waktu si Randy masih pacaran sama si Ate, belum nikah sama Ira, dikenalin kan tuh ke Santi. Akhirnya Ate sama Santi beneran jadi deket, beneran jadi teman. Tapi abis itu kan si Randy nikah sama Ira. Nah Santi ini kan masih tahu ya kalau Randy itu suka jalan sama Ate karena dia pun sering nemenin si Ate ke hotel buat janjian sama Randy. Santi yang nganterin, tapi kok dia juga yang akhirnya ngelaporin semuanya ke Ira. Lah macam muka dua berarti tuh adu domba. Ada ya teman modelan begitu ya, serem banget. Sampai-sampai di pengadilan nih, hakimnya ngomong gini nih ke Santi. Santi, kamu nih temannya abu-abu ya. Kamu yang lapor ke Ira, tapi kamu juga yang ngedukung perselingkuhan nganterin Ate ke hotel. Bagaimana sih? Jadi secara nggak langsung Santi ini dianggap memang sebagai kompor. Ya di persidangan akhirnya Randy dijatuhi hukuman mati. Dan Ira juga ditetapkan bersalah karena dia dianggap mengetahui tapi nggak lapor ke polisi kan. Sampai dibilang juga pencetus karena nyuruh Randy. Ya akhirnya Ira ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ya udah itu majikannya, sebuah drama dari perselingkuhan yang berujung kecemburuan dan kemarahan dari cinta segitiga yang ujung-ujungnya mah gak dapet siapa-siapa. Ya udah, makanya lu pada jangan selingkuh. Selain emang kasusnya ini penuh drama ya, namanya dari Randy tuh Randy. Namanya kan tadi Randi Bajibeh tuh. Jadinya dikait-kaitkan dengan selebgram yang lagi berkonflik sama ibu yang gak terima anaknya pacaran sama dia tuh. Tahu kan siapa? Ya menurut info dari orang-orang sih itu namanya mungkin kebetulan aja kan Bajibeh gitu, macam nama marga begitu gengs. Namun ada juga sih memang yang bilang kalau enggak, itu masih ada silsilah keluarga antara mereka begitu ya. Kita mah nyimak aja ya karena belum ada klarifikasi atau statement apapun dari yang bersangkutan begitu. Ya udah, terima kasih majikan ya. Jangan selingkuh makanya lu, temen banget sih, heran gua. Lu juga jadi temen juga jangan muka dua lu, nih muka kentang begitu kan. Udah muka orang aja yang bener, bilang suka kompor-kompor, bener-bener ya lu ya. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.